Cuma saya nggak pernah tuh putus cinta terus nangis-nangis di kamar, nggak pernah. Putus sama yang itu ya malamnya saya punya teman lagi, ya udah kita jalan yuk gitu. Nama saya, nama lengkapnya Vena Melinda, tapi teman-teman di kampus terus ya semua orang kalau kenal ya pasti manggilnya Vena ya, nggak pernah Melinda, panjangan. Terus kalau mama sendiri sama papa dari kecil tuh manggilnya Mena, soalnya saya waktu kecil nggak bisa ngomong V, jadi namain dirinya tuh Mena, Mena mau ini mah, Mena mau ini, ya udah akhirnya namanya Mena. Tapi kalau sama Mas Ivan, sama suami saya sendiri dipanggilnya Mamo, karena saya manggil dia Papo. Ya dari mama dan papa juga sih, dari situ. Terus kalau di lokasi syuting, manggilnya sih Vena semua, cuma ada satu orang tuh si yang Natalia saya, terus selalu manggil Pepeng, Pepeng, mana lo Pepeng gitu. Saya manggil dia juga pakai bahasa nickname gitu. Tapi akhirnya semua orang di tempat syuting manggilnya jadi Pepeng, Pepeng gitu. Cuma ya nggak tahu deh karena apa, karena mungkin dari Vena kali, fan lucu-lucuannya Pepeng gitu. Terus saya lahir di Surabaya tahun 72. Yang lucunya dokter yang bantuin mama saya ngelahirin nggak tahu dokter waktu mama dilahirkan juga, jadi udah 2 turunan tuh dokter, sampai sekarang dia masih hidup. Jadi saya kalau ke Surabaya pasti ketemu sama dokter, namanya dokter Konten. Halo dokter Konten. Terus udah gitu umur 1 tahun di Surabaya saya langsung pindah ke Jakarta, jadi boleh dibilang orang Jakarta ya, sampai sekarang nggak pernah pindah-pindah lagi gitu. Sekarang tinggalnya di Bintaro dan punya suami Mas Ivan Fadila, sama punya anak namanya Vero Bramasta. Masa kecil saya sama seperti masa kecil orang kebanyakan. Jadi waktu lahir udah sama mama dari umur 3 tahun lah. Itu udah langsung dilesin nari Bali. Karena mama kan memang suka nari Bali. Langsung les nari Bali. Pokoknya kamu harus les nari Bali. Malu-maluin kalau orang Bali nggak bisa les nari Bali atau nggak bisa nari Bali. Akhirnya saya les. Setiap hari selalu les. Jadi sore bangun les. Kalau les tuh sampai yang dipaksa gitu. Apa gurunya bilang, deget, sampai dipaksa-paksa kayak gitu supaya kita bisa gitu loh. Sedangkan waktu umur segitu kan pengennya main. Jadi sebenarnya saya tuh sebel juga kalau udah les nari Bali, aduh nightmare banget. Pengennya sih, aduh gurunya mudah-mudahan sakit deh nggak usah les gitu. Tapi ya apa mau dikata. Terus itu sampai 4 tahun ya, sampai umur 7 tahun saya les, tapi ada hasilnya. Alhamdulillah saya bisa menang dari tingkat RT ya. Pertama tingkat RT ada lomba nari Bali, saya menang. Waktu itu juara 1 tari pendek, terus meningkat lagi ke sampai Jakarta Selatan. Jadi antar kursus juga sampai terakhir itu se-Jakarta Selatan saya menang untuk tari Panji Semirang. Waktu itu juara 1 juga. Cuma yang paling lucu waktu pertama kali saya menang itu tari pendek yang saya sebutin tadi, baru tingkat RT. Jadi waktu itu saya baru umur sekitar 4 tahun ya. Terus dibilangin pemenang ketiga, wah kelas 6 SD, pemenang kedua kelas 1 SMP. Pemenang pertama Made Ayu Vena Melinda. Begitu disebutin itu saya kan pakai sendalnya langsung kelempar ke depan panggung karena saya seneng banget. Bayangin orang umur 4 tahun bisa menang tuh udah ajaib banget gitu loh menurut saya. Tapi itulah kenyataannya. Jadi saya ngerasa memang nggak ada yang nggak mungkin ya dalam hidup ini. Kalau kita memang mau berlatih, semua tuh bisa mungkin. Jadi yang ada orang-orang bingung, gila nih pemenangnya nggak salah nih, kecil banget, itu masih balita gitu. Tapi itulah yang terjadi. Jadi sampai sekarang tuh karena mungkin ya pertama kali belajar terus menang, jadi saya langsung nggak mau berhenti ya, terus berhentinya karena udah gede aja, udah males gitu loh. Cita-cita waktu SD ya yang pasti harus selesai sekolah ya, maksudnya harus sarjana lah, itu udah cita-cita banget. Terus bisa punya mobil sendiri, bisa punya rumah sendiri, bisa punya apa ya istilahnya, pokoknya bisa beli apa-apa dengan kemampuan sendiri gitu loh. Jadi nggak pernah tergantung sama orang. Terus juga pengennya kerja di bank gitu sebagai manajer gitu ya. Tapi nggak kepikir sama sekali untuk ke dunia artis nih, sama sekali nggak kepikir. Jadi ini benar-benar memang satu berkah juga ya. Tiba-tiba saya nggak nyana, nggak niat atau kok bisa gitu loh. Dan juga nggak pernah sekolah acting gitu loh.
Ya gitu, pengennya sih normal. Nah ini dia, saya memang terlalu cepat suka sama orang. Jadi waktu SD orang-orang masih belum mikir, saya kelas 6 udah suka sama orang gitu loh. Tapi sukanya lucu, jadi kalau ketemu tuh saya selalu nutupin muka saya pakai sapu tangan gitu. Terus dia juga selalu nutupin, jadi aneh gitu loh pacarannya. Cuma kita jadian gitu loh, nggak pernah ketemu, nggak pernah nelpon. Itu dari SD. Tapi sempat lama juga sampai udah lulusan nggak ketemu dia lagi, putus. Terus SMP pacaran lagi, SMA pacaran lagi. Kuliah sampai yang terakhir gini. Cuma ada satu kakak kelas saya cowok baik banget. Nah itu yang akhirnya lama-lama suka, sering ngajarin saya juga, sering nganterin saya ke sekolah, pulang sekolah, pokoknya setia banget, akhirnya jadi sama dia gitu. Ya itu. Jadi tapi waktu itu kelas berapa ya? Kelas 1, kelas 2 saya ganti lagi. Soalnya dia udah keluar gitu, dia udah keluar dari SMA itu. Terus saya pikir jauh juga, kok sepi banget, kayaknya saya mesti nungguin dia, males gitu loh. Ya udah, saya ada satu kelas juga gitu, dia jadi satu kelas gitu loh. Jadi saya orangnya nggak pernah yang namanya pacaran tuh serius sampai gimana ya. Kalau memang pada saat itu saya rasa nggak cocok, dia juga ngerasa kayaknya nggak cocok, banyak berantemnya, ya buat apa, masih muda kan gitu ya, nikmatin aja. Ya udah kalau putus ya putus. Cuma saya nggak pernah tuh putus cinta terus nangis di kamar, nggak pernah. Putus sama yang itu ya malamnya saya punya teman lagi, ya udah kita jalan yuk gitu. Saya nggak mau pikir susah gitu loh. Jadi menurut saya pacaran yang serius adalah dimana orang yang jadi pacar saya itu akan jadi suami saya, itu saya bisa setia banget, apapun mau banyak halangan kayak mau banyak apa tetap aja saya maju. Ya mungkin sama Mas Ivan itu ya akhirnya jadi suami saya itu. Ganti pacar sampai sekarang dari SD ya pertama kali sampai sekarang mungkin Mas Ivan yang ke-8 kali. Yang berkesan dari masa hidup saya waktu SMP, waktu pertama kali saya main film di situ. Jadi lulus dari SMP nih, terus saya bilang sama mama saya, "Mah, yang namanya nonton midnight tuh apa sih? Nonton tengah malam tuh kayak apa gitu loh." "Kenapa, kamu mau tahu?" "Iya, boleh nggak sama teman-teman?" "Wah, kalau sama teman-teman nggak boleh, mesti sama mama sama papa," katanya gitu. Ya udah, akhirnya saya nonton nih bertiga sama mama sama papa di Kartika Chandra. Nonton lagi, udah kamu ngantri sendiri. Saya ngantri kan. Pas saya ngantri sendiri, tiba-tiba ada orang kayak ibu-ibu gitu. "Dek, mau main film nggak?" katanya gitu. "Film apa?" saya bilang gitu kan. "Film Catatan Si Boy." Wah, saya kan bingung. Hah, Catatan Si Boy kan ngetop banget zaman itu ya, tahun 8 berapa tuh, 88 gitu. "Oh, mau," saya langsung gitu kan. "Umurnya berapa ya?" katanya gitu. "Oh, saya umurnya 15. "Loh, kok kecil banget?" katanya gitu. "Iya, tapi saya bisa kok, saya udah berani gitu ngungkapin bahwa saya bisa." Padahal saya kan nggak pernah sekolah acting. "Ya udah kalau bisa saya bilangin sama suami saya." Nggak taunya suami dia tuh Bang Cepi, Nasri Cepi. Dulu pertama kali sign kontrak ya di rumah itu udah nggak pakai baca lagi klausalnya apa, tanda tangan. Waktu itu juga baru belajar gimana sih cara tanda tangan, bayangin baru umur 15. Terus pertama kali waktu itu syuting di mana ya, di rumah ya, pertama kali ketemu sama pemeran utama Boy, Ongki Alexander kan. Wah, itu kan pujaannya anak-anak ABG. Saya kan itu masih ABG ya, masih 15 tahun. Jadi begitu ketemu, oh ini namanya Ongki ya. Jadi langsung gemeter gitu sampai dibilang, "Ya udah latihan ngesun." Waktu itu kan mau rally kan ceritanya Boy kan. Latihan aja saya ngesun beneran gitu loh. Saking panik, bingung ya mesti gimana, namanya juga itu kan ya kita pujaan hati banget itu. Semua orang saya rasa ya, apalagi cewek-cewek seneng banget ngeliat mukanya yang Boy itu kan, jadi Boy. Jadi apalagi saya bisa ketemu langsung, pulang dari syuting yang ada bengong aja lihat di kaca gitu. Ya ampun, bisa ketemu sama pemerannya bener. Terus teman-teman langsung ngumpul kan kayak apa ketemu sama Ongki, gimana orangnya gini. Jadi gimana ya, lucu gitu karena kalian waktu kecil ketemu waktu umur 15 ya, 10 tahun kemudian saya umur 25 sekarang ketemu lagi sama Ongki gitu. Tapi sama, udah profesinya udah sama. Tapi saya waktu itu umur 15 meskipun udah main Catatan Si Boy, nggak nyangka kalau saya akan profesinya akan seperti ini tuh, nggak nyangka banget. Saya pikir itu hanya ya miracle banget deh buat saya gitu loh. SMP kok begitu banyak cewek, kenapa juga mesti saya gitu yang kepilih, mana nggak lewat casting lagi kan. Ya itulah, pokoknya lucu deh. Waktu itu yang suka ngajarin saya tuh Mas Didi Petet.
saya suka banyak lupa dialog gitu. Kayak waktu adegan jalan-jalan, kita bawa anjing kan, waktu itu kan Dedi Petet jadi Emon kan, agak kebanci-bancian gitu. Terus ketemu sama Anton Indra Cahya juga agak kebanci-bancian gitu loh. Yang ada kan kita mesti long shot, mesti hafal. Saya tuh lupa mulu. Terus sama Dedi Petet ngomong cepetan, ngomong dikasih kode gitu masih bengong. Apaan? Gak tanya itu gak dipotong karena lucu gitu loh. Jadi ya kayak gitu-gitu. Mereka sebagai senior bukannya malah kesel gitu nih lupa mulu nih juniornya, tapi malah ngajarin. Kamu kalau lupa jangan minta cut gitu. Saya kan sering banget kalau lupa cut gitu. Enggak, terusin aja, improve aja. Gitu ya.